Apa yang terjadi? Lihat ketika PLN-nya hilang tegangan. 3, 2, 1. Nah, lihat ketika tegangan PLN hilang, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara merakit ATS dari PLN ke inverter. Kalau kemarin saya membahas cara merakit ATS tetapi semi ATS ya, karena inverternya harus dinyalakan dulu. Nah, kalau rangkaian ini merakit ATS-nya dengan cara benar-benar otomatis transfer switch, yang dimana tidak perlu lagi menekan tombol saklar yang ada di inverter. Dan ketika PLN padam, maka inverternya akan langsung menyala. Nah, jadi itu rangkaian ini ya. Terus ditambah lagi rangkaian ini menggunakan rangkaian automatic charger. Jadi, jika teman-teman pengen merakitnya, tolong disimak baik-baik ya untuk video ini, oke? Oke, ke alat bahannya kita lihat dulu. Jadi di sini saya menggunakan 2 buah relay dan 2 buah MCB, dan outputnya ini ke instalasi rumah. Untuk selanjutnya, ini adalah input dari PLN dan ini adalah input dari inverter. Nah, pellet lamp ini apa? Nah, jadi untuk pellet lamp ini berfungsi untuk sebagai pengganti charger. Jadi saya contohkan ketika si pellet lamp ini menyala nanti, jadi si chargernya otomatis menyala. Nah, ini adalah saya contohkan nanti untuk saklar yang ada di inverter. Mohon maaf ya, berhubung saya belum punya inverter, jadi saya contohkan aja di 2 buah ini ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa paham. Oke? Nah, ada perbedaan di video sebelumnya. Khusus untuk rangkaian ini, saya menggunakan inverter yang merek atau yang tipe pure sine wave. Kalau kemarin kan modif sine wave, kalau sekarang pure sine wave. Perbedaannya apa? Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Jadi yang pure sine wave ini bisa digunakan untuk seluruh instalasi rumah. Jadi nanti ke instalasi rumah ini bisa dinyalakan dengan inverter, yaitu dengan satu inverter yang tipe pure sine wave, yaitu bisa menyalakan semua barang-barang elektronik yang ada di rumah, termasuk pemanas, rice cooker, pompa air, dan lain-lain. Kalau belum paham juga bisa dilihat ya di Google gitu, cari aja tipe yang pure sine wave kayak gimana dan fungsinya kayak gimana. Oke, lanjut aja. Karena teman-teman sudah pada tahu tipe perbedaan dari inverter, maka saya di sini akan melakukan cara merakit kabelnya atau cara pemasangan kabelnya kayak gimana. Jika teman-teman pengen praktik, silahkan dilihat dari awal supaya tidak salah pemasangannya, oke? Oke, jadi pertama saya akan pemasangan dari area PLN dulu, yaitu di sini. Ini adalah inputan dari PLN. Sudah saya sambungkan khusus yang pasanya, yaitu di sini kan ada namanya pasa dan netral. Saya sambungkan yang pasa masuk ke MCB yang PLN ini. Setelah itu dari output MCB sini, yaitu dari sini, kita masukkan ke nomor 2. Nah, sebelum kita pasang kabelnya, kita cabut dulu untuk relaynya supaya enak pemasangannya. Oke, relaynya sudah saya cabut. Maka terlihat jelas di sini nomor-nomornya ya. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, sekarang untuk pemasangannya dimulai dari MCB masuk ke nomor 2. Dan netral sini langsung masuk ke nomor 7. Nanti saya jelaskan kenapa harus pasang ke coil dulu. Sekarang pasang dulu ya untuk kabelnya. Nah, lihat sudah saya pasang dari MCB masuk ke nomor 2 yang pasa ya. Dan netralnya yang dari PLN sini masuk ke nomor 7. Jadi nanti ketika PLN ini nyala, tegangannya ada, maka akan langsung menyalakan si relay ini. Karena langsung dipasang ke coilnya. Oke, nanti saya jelaskan lagi. Sekarang pemasangan ke coil yang relay kedua ini. Kita pasang dulu ya, nanti saya jelaskan lagi. Jadi masangnya jumper aja dari nomor 2 ke 2, dari nomor 7 ke 7. Oke, harus yang dari PLN. Kita pasang dulu. Nah, lihat teman-teman, sudah saya jumperkan dan sudah saya pasang yang dari PLN itu. Masuknya ke 2 dan 7 yang relay 1. Dipasangkan dan dijumperkan lagi masuk ke relay yang kedua dan 7. Nah, jadi nanti ketika PLN-nya ada tegangan, maka relay ini dua-duanya akan langsung kerja. Oke, manfaatnya apa? Nanti saya jelaskan lagi. Lanjut lagi pemasangan kabelnya kayak gimana.
Untuk selanjutnya saya akan memasukkan input yang dari PLN sini menuju ke instalasi rumah, yang dimana di sini saya pasangkan ke NO yang nomor 6. Jadi dari MCB sini langsung masukin aja ke nomor 6 sini. Harus di NO. Jadi ketika relay kerja maka akan mengalir ke 8 dan ke output instalasi rumah. Begitupun juga sama yang netralnya ngambilnya dari nomor NO yang 3. Jadi nanti netral dari sini masukin ke sini, yang pasa MCB masukin ke nomor 6. Jadi kan sama-sama NO. Jadi ketika PLN menyala, tegangannya ada, maka akan mengalir ke 8 dan 1 dan ke instalasi rumah sini. Kita pasang dulu supaya gak bingung. Oke, bisa dilihat sudah saya pasang dari MCB masuk ke nomor 6, dari netral sini masuk ke nomor 3. Nah, jadi si dua input ini, pasa dan netral ini fungsinya untuk mengalirkan tegangan ke instalasi rumah sini. Nah, sekarang pemasangan dari 8 masuk ke pasa sini ke instalasi rumah, dan dari 1 yang netral masuk ke instalasi rumah. Awas jangan salah ya, ini pemasangannya takutnya kebalik. Jadi pasa ini masuknya ke nomor 8 dan netral masuknya ke nomor 1. Kita pasang dulu. Oke, yang instalasi rumah sudah dipasang, yaitu dari nomor 8 masuk ke pasa instalasi rumah sini, dan dari nomor 1 masuk ke instalasi rumah sini, yaitu yang netralnya. Nah, untuk pemasangan yang dari PLN sudah selesai. Nah, sekarang untuk pemasangan yang dari inverternya. Yang dari inverter tuh kemana? Lihat. Nah, ini kan inputan dari inverter, yaitu netral dan pasa. Yang pasa masuk ke MCB sudah saya pasang. Dari MCB ini masukkan ke NC yang nomor 5. Kenapa harus nomor 5? Karena keluaran pasanya di nomor 8. Dan netralnya masuk ke nomor 4. Karena di awal tadi pemasangan kasih rumah yaitu yang pasa di 8, yang netral di nomor 1. Kita pasang dulu. Dari MCB masuk ke nomor 5. Dan dari netral masuk ke nomor 4. Oke, sudah saya pasang dari MCB masuk ke nomor 5 dan dari nomor 4 masuk ke netral yang dari inverter. Oke. Nah, jadi untuk relay yang nomor 1 ini untuk pembebanan yang ke instalasi rumah, yang dari PLN ataupun inverter. Nanti setelah jadi semua saya jelaskan kembali ya. Jadi sekarang pemasangan yang ke relay 2. Nah, untuk yang relay 2 ini dikhususkan untuk saklar yang di inverter. Nah, ini adalah saklarnya. Saya contohkan dengan saklar inverter sini ya. Jadi, dipasangnya di mana? Jadi harus dipasangnya di NC yang relay kedua, yaitu yang nomor 1 dan nomor 4. Nah, jadi di 1 dan 4 ini difungsikan untuk saklar yang ke inverter sini. Sudah saya contohkan nih di saklar ini ya. Oke, kita pasang dulu ya supaya gak bingung. Jadi dari nomor 1 masuk ke saklar inverter, dan dari nomor 4 masuk ke saklar inverter. Kita pasang. Oke, sudah saya pasang, lihat. Jadi dari saklar inverter yang switchnya ya, pasti teman-teman tahulah. Jadi si switch ini nanti akan otomatis menyambung ketika PLN padam karena dipasangnya di NC. Nah, jadi kenapa harus di NC sini? Karena kan kalau relaynya mati, maka NC ini yang 4 dan 1 akan langsung tersambung. Maka menyambungkan ke saklar sini, yang inverter. Ketika saklar inverternya tersambung, maka dia akan otomatis jalan atau kerja dan menyuplai langsung ke instalasi rumah sini. Oke? Nah, gitu ya pemahamannya. Nah, sekarang pemasangan ke chargernya. Nah, yang chargernya kemana? Jadi untuk yang ke charger sini itu kita pasangkan dari nomor 7 netral masuk ke netral yang charger, dan dari nomor 2 masuk ke pasa yang charger. Jadi yang charger itu kita langsungkan aja gabungkan dari PLN sini. Maka nanti ketika PLN menyala, dia akan terus mencharger si aki. Dan ketika PLN padam, maka si charger ini akan langsung mati juga, tidak mencharger. Oke, kita pasang dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke, sudah saya pasang, lihat. Dari nomor 7 masuk ke netral yang charger, dan dari nomor 2 masuk pasa yang charger juga. Nah, nanti dikhususkan ketika PLN nyala dari sini ya. Nyala, maka yang ke charger akan menyuplai. Oke. Nah, jadi untuk rangkaiannya sudah selesai nih. Saya akan coba untuk
simulasinya kayak gimana untuk cara kerja dari rangkaian ini. Sebelum itu saya pasang dulu untuk relaynya. Oke, relaynya sudah saya pasang dua-duanya. Saya akan masukkan dulu input yang dari inverter dan PLN. Oke, rangkaian sudah selesai semua. Relay sudah saya pasang semua. Saya akan coba untuk praktikkan cara kerja dari rangkaian ini kayak gimana, oke? Jadi untuk yang pertama, saya akan menyalakan dulu dari inverter, yaitu yang dari sini. Dari sini ya. Saya akan on-kan MCB-nya. Jadi ketika MCB di-on-kan, maka yang ke instalasi rumah akan langsung menyala. Kenapa menyala? Karena switch ini akan tersambung. Lihat, ini kan tadi dipasangnya di NC ya, sedangkan relaynya mati. Maka ketika MCB di-on, maka akan langsung kesambung inverternya, switch on-nya, dan ke instalasi rumah akan mengalir. Lihat, saya on-kan 3, 2, 1, apa yang terjadi? Nah, ke instalasi rumah menyala. Sekarang supply yang ke instalasi rumah dari inverter, ini dari sini. Kenapa dari inverter? Lihat jalurnya ya, teman-teman harus paham nih. Jadi fasa netral dari MCB sini, tadi kan disambungnya di NC yang relay ini, dan netral juga dipasang di NC yang relay ini. Berhubung PLN-nya belum nyala, belum saya nyalain, maka fasa dan netral sini akan langsung ngalir ke instalasi rumah, sehingga instalasi rumahnya menyala dan supply-nya dari inverter. Nah, apa yang terjadi jika PLN-nya langsung nyala? Nanti saya jelaskan. Jadi, untuk yang utama itu, si relay nomor 1 ini menjadi pembebanan ke instalasi rumah. Karena ini dipasangnya di NC yang dari inverter, maka otomatis ketika dinyalakan MCB inverter akan langsung ngalir ke instalasi rumah. Nah, untuk charger ini akan tetap mati karena supply dari PLN tidak menyala. Untuk saklar ini saya analogikan atau saya contohkan untuk saklar yang inverter. Jadi relay ini kan tadi posisinya di NC, maka akan langsung tersambung dan menyambungkan inverter dan langsung mengalir ke instalasi rumah. Ya, oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan percontohan kayak gini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyalakan yang dari PLN. Oke, saya nyalakan MCB-nya. Lihat apa yang terjadi. 3, 2, 1. Nah, ketika PLN langsung menyala, maka dengan otomatis ngalir yang dari PLN sini, karena tadi dipasang di NO, maka relaynya kerja dan akan tersambung dan tetap mengalir ke instalasi rumah. Di sini tidak ada kejutan dan tidak ada kedipan, walaupun ada kedipan hanya 0,5 detik dan akan tetap langsung menyala. Nah, ketika PLN masuk tegangannya, maka relay 1 dan relay 2 akan langsung bekerja dan kembali mencharger si inverter. Lihat, pilot lampnya menyala, berarti ini menandakan sedang mencharger si akinya ya, bukan inverter, salah tadi. Jadi mencharger si akinya. Nah, untuk saklar yang ke inverter ini, saklar inverter, yaitu yang si switch-nya, karena relay ini bekerja, maka saklar yang inverter akan tidak tersambung. Karena ini tadi dipasang di NC dan tidak akan tersambung lagi karena perubahan yang NC-NO tadi. Oke? Sehingga ketika PLN menyala, maka inverter ini mati dan otomatis ini mencharger. Mudah-mudahan paham teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba menghilangkan tegangan dari PLN. Apa yang terjadi? Lihat ketika PLN-nya hilang tegangan. 3, 2, 1. Nah, lihat ketika tegangan PLN hilang, maka instalasi rumah tetap menyala. Ada kedipan walaupun 0,5 detik. Dan kenapa tetap menyala? Karena langsung supply dari inverter tadi, seperti sudah saya jelaskan tadi, masuk ke NC sini dan ke instalasi rumah. Dan chargernya tidak lagi mencharger, dan ini karena kerja, maka si switch on di sini langsung tersambung si inverternya, sehingga ketika inverternya tersambung, maka akan mengalirkan tegangan ke instalasi rumah lewat sini nih. Oke, nah gitu ya cara kerjanya ya. Oke, jadi sekarang saya akan coba sekali lagi. Ketika sekarang dari supply-nya dari inverter,
maka saya akan meng-on-kan lagi yang dari PLN. Apa yang terjadi? Lihat, 3, 2, 1, relay ini dan ini akan bekerja. Nah, sekarang resmi dari PLN untuk tegangan instalasi rumah. Dan kembali mencharger si aki lagi. Dan inverter terputus karena relay ini diputus. Karena dipasangnya di NC, maka ketika relay ini kerja akan terputus. Nah, jadi segitu ya untuk cara kerjanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.